Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat. Yang juga akan kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab yang kedua, ya kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran dan melanjutkan pembelajaran, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang baru yang akan kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa dengan niat mendapatkan ridha Allah. Dengan tujuan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, fitini, fitunya, wal akhirah. Amin. Ya rabbal alamin. Kita awali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita memulai. Anak sekalian, kita memasuki bab yang kedua. Nah, yaitu kita akan pelajari tentang hal-hal apa yang merusak keimanan. Jadi iman itu bisa rusak. Nah, kata Imam Ali radhiyallahu an, kata Ali karamallahu wajah, sahabat Ali, bahwa iman itu bisa bertambah berkurang. Yazid wa yanqus. Nah, bahkan bisa hilang. Anak sekalian, perusak iman yang akan kita bahas kali ini adalah syirik dan munafik. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Nah, supaya kita jelas arah kita bahwa tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kita anak-anak sekalian yang pertama setelah pelajaran ini selesai kita bisa memahami dan bisa menjelaskan arti syirik itu. Jadi apa sih syirik itu? Nah, kedua, bisa menyebutkan macam-macam munafik, menjelaskan arti munafik. Nah, kemudian yang keempat, menyebutkan tanda-tanda orang munafik. Tanda-tandanya orang munafik itu. Menyebutkan bahaya dari perbuatan syirik dan munafik. Nah, ini kemudian juga anak-anakku bisa menunjukkan contoh atau membuat contoh perilaku terpuji yang dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan syirik dan munafik. Dan yang ketujuh adalah kita bisa membuat contoh seperti apa sih perilaku tercela yang dapat mendekatkan diri kepada syirik dan munafik. Nah, kita harus tahu gitu. Nah, sebelum kita membahas, simaklah dan amatilah cerita gambar berikut. Ada dua gambar ini, nak ya. Nah, gambar yang pertama adalah tentang Ponari, si dukun cilik. Nah, ini sekitar mungkin ya saya lupa itu sekitar 15 tahun yang lalu atau mungkin sekitar itu ya, kalau lupa saya itu, atau 10 tahun yang lalu ya, kira-kira sekurang lebih segitulah. Nah, anak-anak sekalian, dulu ada anak kecil ya, waktu itu masih kelas 2 SD kan, saya kan. Dia itu Ponari namanya. Dia dari daerah Jawa Timur, daerah Jombang misalnya. Silakan di browsing, nanti cari di internet judulnya misalkan Ponari si dukun cilik. Nah, nanti akan tahu ceritanya kan. Nah, Ponari itu katanya dulu itu bisa menyembuhkan penyakit dengan batu ajaibnya. Dia memiliki batu ajaib menurut orang-orang kepercayaannya. Nah, yang dimasukkan ke dalam air dan airnya itu diminum kepada orang yang sakit, katanya bisa sembuh. Nah, begitu itu dulu ceritanya. Nah, sekarang anak-anak sekalian, terhadap cerita itu, terhadap kejadian itu, kenyataan kisah seperti itu, nah, kita sebagai seorang yang beriman tentu sangat tidak boleh mempercayai praktek perbuatan syirik tersebut. Nah, itu contoh daripada perbuatan syirik. Karena apa? Dianggap batu bisa ajaib, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah itu kan menghayal itu. Nggak pakai ilmu pengetahuan. Kalau percaya dengan
resepnya dokter, ya itu bukan syirik, tetapi dengan ilmu pengetahuan, ya. Dan itu bukan percaya dengan resep dokter, tapi sebagai perantara dengan akal yang sehat dengan kajian-kajian ilmiah. Afala tadabbarun, afala yaqilun, boleh. Oke ya. Karena syirik perbuatan yang merusak iman, nah itu salah satunya. Dan termasuk dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau orang biasa disebut dengan murtad. Nah, gambar kedua anak-anakku sekalian, coba dilihatin ya. Ini apa anak-anak lihat kan, pikirkan ketika mengamati gambar berikut yang di samping ini. Ada gambar orang bermuka dua. Lidahnya menjulur. Mungkin sangat ngeri ya. Nah, ada manusia memiliki kepala dua. Namun itu hanya gambaran untuk menunjukkan sikap orang yang antara lahir dan batinnya berbeda, yang sering disebut sebagai pelaku munafik. Sikap ini sangat berbahaya bagi keimanan seseorang, yang harus dihindari juga karena dapat merusak dan menjerumuskan pelakunya ke dasar neraka. Melalui pelajaran ini kita kenali ciri-ciri munafik supaya bisa menghindari. Nah, itu gambarannya. Itu nanti bisa browsing aja lah. Gambar-gambar orang munafik itu seperti apa ya. Nah, oke. Mari kita pelajari satu persatu. Nah, syirik dan munafik, kita bahas dulu syirik ya. Nah, pengertiannya dulu. Syirik adalah menyamakan syirik. Nah, pengertian syirik adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain dalam hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan Allah yaitu dalam hal rububiyah atau Rabbun, artinya pencipta, maha pengatur dan maha pemelihara. Kenapa? Pencipta alam semesta dan seisinya, pengatur alam semesta dan isinya, dan pemilik alam semesta dan seisinya, itu disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu dari kata la ilaha illallah atau ilahiyah, atau yaitu sang maha tunggal, maha hanya dia ya tujuan kita, arah kita untuk beribadah. Itu namanya tauhid uluhiyah, la ilaha illallah. Nah, itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu namanya uluhiyah. Ada kalanya juga ada menambahkan lagi tauhid ubudiyah. Hanya Allah yang berhak menerima persembahan atau peribadatan makhluknya. Jadi kita juga tidak dibenarkan dan sangat dilarang untuk apa? Dilarang menyembah selain Allah. Nah, kemudian juga asma wa sifat. Nah, itu. Asma dan sifat itu apa ya? Nama-nama dan sifat Allah itu tidak boleh disamai. Karena Allah ada sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda asma dan sifatnya atau nama dan sifatnya dengan hal-hal makhluknya atau yang di dunia ini. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, ini pengertian syirik. Syirik ketika menyamakan ada sang pencipta, ada sang pemelihara selain Allah. Ketika ada orang yang berhak disembah selain Allah, ada orang yang menyamakan sifat dan namanya, nama asmaul husnanya dengan Allah, merasa yang paling tinggi dan sebagainya, menyamakan dirinya seperti kuasa Allah. Nah, itu juga syirik. Nah, selanjutnya, orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Nah, lawan dari perbuatan syirik adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Nah, syirik merupakan dosa dan kedaliman yang paling besar. Jadi dosa dan perbuatan dolim yang paling besar, anak-anak sekalian ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Surat Luqman ayat 13. Nah, pesan Luqman ini adalah bukan nabi, tapi dia waliullah, orang yang dipelihara oleh Allah dari kemusyrikan, dan dia hidup pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Konon dia hidup pada zaman Nabi Musa. Nah, itu menurut cerita. Tapi yang jelas Luqman ini diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman, bahwa dia dalam mendidik anak yang pertama adalah dilarang untuk bermusyrik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, syirik itu ada macam-macamnya anak-anak sekalian ya, tingkatannya. Jadi tingkatan syirik itu menjadi dua. Tingkat itu berarti tingkat satu itu syirik akbar atau yang disebut dengan syirik syirkul akbar atau syirik besar, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang disembah dan ditaati sama seperti menyembah dan mentaati Allah. Nah, itu ada macam-macam syirik besar. Itu apa saja sih? Syirik dalam berdoa, yaitu di samping berdoa kepada Allah juga mereka berdoa kepada selain Allah, ya, mengantarkan saji-saji, berdoa kepada penunggu-penunggu gunung, pohon dan sebagainya. Nah, itu juga percaya seperti itu. Nah, itu namanya syirik dalam berdoa. Ada syirik dalam niat, yaitu berkeinginan dan tujuannya dalam melakukan ibadah diperuntukkan kepada selain Allah. Ya, gitu. Kemudian syirik dalam ketaatan, maksudnya yaitu memilih untuk tidak mentaati Allah, taat kepada selain Allah. Yang keempat, syirik dalam bercinta atau mencintai, artinya yaitu mencintai sesuatu melebihi kecintaannya kepada Allah, yang menimbulkan kepasrahan dan ketundukan selain Allah. Kelima, syirik dalam rasa takut, yaitu rasa takut yang memuncak kepada selain Allah akan mudarat yang terjadi. Nanti kalau seperti takut kepada penunggu ini, penunggu ini harus begini sehingga dituruti gitu kan. Syirik dalam tawakal, yaitu menyerahkan urusan sepenuhnya kepada selain Allah dan bergantung kepadanya dalam memperoleh suatu keinginan. Jadi menyerahkan suatu sehingga supaya mendapat nasib baik, ya itu kan. Nah, itu juga syirik kecil daripada syirik besar. Nah, sekarang yang kedua, syirik kecil atau disebut dengan syirkul asghar, yaitu menyamakan suatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari iman atau tidak sampai murtad, namun mengurangi kesempurnaan tauhid. Merupakan dosa besar dan sebagai perantara atau wasilah menuju syirik besar. Anak sekalian. Nah, syirik kecil itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, syirik qauli atau perkataan, syirik yang diucapkan dengan lisan, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Syirkul fiqhi atau syirik perbuatan, mendatangi dukun atau paranormal untuk bertanya tentang sesuatu, nasib, mencari pesugihan. Nah, itu. Kemudian syirik qalbi atau dalam hati, seperti riya, beribadah supaya dilihat orang lain, atau sum'ah, mengharap orang lain mendengar ibadah yang kita kerjakan. Itu juga bagian daripada syirik. Sekalian ya, karena syirik itu adalah termasuk merusak iman, berarti membahayakan. Apa bahayanya? Itu. Yang pertama, dosanya tidak akan diampuni jika meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik. Nah, ini ada dalilnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru la yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Jadi artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik, yaitu bagi siapa yang dikehendaki Allah. Barang siapa yang mempersoalkan Allah perbuatan syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Surat An-Nisa 48. Nah, yang B, Allah haramkan surga yang bagi orang yang berbuat syirik. Nah, bagaimana firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun naru wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah bagi mereka orang-orang didolim itu seorang penolong pun. Surat Al-Maidah 72. Nah, itu hati-hati anak ya. Nah, selanjutnya yang C, itu bahayanya semua pahala kebaikan terhapus oleh syirik. Wah, jadi pahala itu hapus. Nah, itu hati. Dalam surat Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan bicara membahas tentang munafik. Apa itu munafik? Nah, munafik adalah pelaku atau orang yang berbuat nifak. Apa itu nifak? Nah, nifak adalah ketika ketidaksamaan antara lahir dan batin dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Maksudnya hanya berpura-pura dengan kebaikan yang diperlihatkan, padahal lebih senang dengan keburukan yang disembunyikan. Sehingga terlihat sebagai seorang yang berbuat baik menurut yang memandangnya supaya begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wah, ini orang munafik. Allah jadi tipu apalagi manusia. Nah, dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Nah, malas itu ciri orang munafik loh. Mereka bermaksud riya. Riya itu apa ya? Supaya dipandang dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Kenapa sedikit sekali? Ya karena sholatnya nggak fokus, nggak tumakninah, nggak khusyuk dalam sholatnya. Itu. Sehingga bacaannya juga ya nggak salah-salah kok. Nah, jenis-jenis munafik ada dua, anak-anakku ya. Yang pertama atau munafik yang pertama adalah dalam i'tiqadiyah atau dalam keyakinan. Yang kedua munafik dalam perbuatan. Nah, itu. Tanda-tanda orang munafik ya, menurut hadis Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu jika berbicara ya berbohong, jika berjanji ya ingkar, dan jika dipercaya ya berkhianat. Hadis Bukhari Muslim atau diriwayatkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas kita ketahui ya bahwa tanda-tanda orang munafik yaitu satu, jika berbicara bohong, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah berkhianat. Nah, sekarang siapa yang mau punya teman munafik? Gak ada yang mau gitu. Kita nggak ada yang suka gitu kan. Nah, munafik itu adalah kepada sesama manusia, diperlihatkan ibadahnya supaya dipandang baik, padahal dia nggak suka, padahal di hatinya juga nggak suka, hanya karena ingin
terpuji orang lain atau punya maksud lain, itu gak ikhlas. Anakku sekalian, nah karena munafik itu adalah jenis perbuatan yang dosa juga, maka itu juga berbahaya kepada pelakunya, bahkan kepada orang-orang sekitarnya. Nah, yang pertama atau pelaku munafik akan dimasukkan neraka paling bawah. Paling bawah itu ya. Dalam surat An-Nisa 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid daril asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka. Asfal, ya, tahu aspal kan? Kalau di jalan itu aspal itu pasti di bawah, tindih-tindih paling bawah itu. Makanya aspal yang paling bawah itu. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi tidak tahu dan kamu mereka dulu dan tidak akan mendapatkan penolong mereka. Tidak mendapati. Yang kedua, yang B, merugikan diri sendiri, tidak lagi dipercaya karena kebiasaan mengkhianati, berbohong dan mengingkari. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Punya teman yang suka berbohong, ya kan? Nggak mau. Merusak tatanan kehidupan masyarakat karena saling menaruh curiga satu dengan yang lain. Jadi kalau sudah biasa berkhianat, berbohong dan mengingkari, sehingga orang lain jadi curiga, saling mengingkari, tidak dipercaya, gitu. Nah itu. Yang keempat, atau gede, hatinya diliputi rasa was-was, takut, gelisah, dan tidak tenang. Hidupnya tidak nyaman. Nah, siapa yang mau? Nggak ada yang mau, kan? Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita bisa menghindari diri kita dari perbuatan syirik dan munafik. Nah, kita renungkan dulu, ini sebuah kisah nih anak-anakku ya. Nah, ini gambar ini adalah gambar Bukit Uhud atau Gunung Uhud. Nah, kalau sudah Uhud, kita mesti ingat ya, dulu pada zaman Rasulullah SAW, tempat ini dipakai perang, namanya perang Uhud, yaitu perang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, pertemuannya di Bukit Uhud. Nah, di sini ada kisah salah satu pasukan atau sahabat Rasulullah SAW ya, dengan nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah ya, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah salah satu tokoh kaum munafikin. Dia ikut masuk dalam barisan Muslim, barisan kaum muslimin, pasukannya Rasulullah. Kan, tapi dia munafik. Nah, ketika perang itu dia lari dari medan perang Uhud beserta 300 pengikutnya. Jadi pengikutnya itu diajak lari, pergi, melarikan diri. Disebabkan tidak taat dan patuh terhadap keputusan Rasulullah SAW, terhadap strategi perang yang sudah diputuskan. Dan karena orang yang munafiklah yang menjadi salah satu sebab pasukan kaum muslimin kalah dengan pasukan kaum kafir Quraisy pada perang Uhud. Nah, itulah salah satu bahayanya munafik. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita, mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang dan perbuatan, karena pelaku munafik itu bukan hanya membahayakan dirinya, tetapi orang lain yang tidak munafik itu berbahaya. Nah, ini contohnya ketika perang Uhud. Akibat perbuatan seorang munafik, kaum muslimin kalah. Nah, kita tidak ingin seperti itu ya, sekalian. Nah, itu kira-kira demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan kepada orang lain, dapat menghindarkan diri kita dari segala perbuatan syirik, musyrik, dan kita bisa menjauhkan diri kita dari sifat-sifat munafik dan orang-orang yang munafik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya untuk penilaian akan Bapak informasikan kemudian ya melalui WA Group. Nah, sebelum diakhiri silakan anakku berdoa akhir pelajaran masing-masing ya. Baik, akhirnya sampai sini pelajaran kita, kurang lebihnya mohon maaf, dan oh ya, jangan lupa subscribe dan mengisi daftar hadir dengan cara like dan berkomen menuliskan nama dirinya atau nama lengkapnya, kelas dan nama lengkap. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, jangan kurangi kegiatan-kegiatan keluar yang tidak bermanfaat ya.
dan tetap menjaga sholatnya, tetap menjaga kesehatannya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.